Ini udah terluka berapa dekade. Ada ya, nggak boleh lebih tinggi. Saya perawat dengan gini. Dia gambar dulu dia. Jadi pada saat kita udah cuci tangan, skip ya, cuci tangan udah bisa semua kan? Cuci tangan udah bisa semua kan? Udah. Nah, ada pakai baju. Kalau buka bajunya, kalau udah seperti begini, teman-teman tinggal tarik ini. Ini masukin bolak-balik. Biasa. Ya. Benar nih. Posisinya kayak gini, teman-teman tinggal gampang. Nah, tulisannya, iya. Begini posisinya, teman-teman tinggal. Bentar ya, ya. Ya, boleh, boleh. Tangan nggak boleh keluar dari baju. Itu handphone 6,5 aja, nggak boleh keluar. Nah, posisi telunjuk saya ini, jempol ini jempol telunjuk. Oke. Nah, ini balik dari posisi kita. Kalau saya, posisinya saya balik dari posisi Pak, posisi kebalik kan? Kiri, kanan, kanan, kiri. Ini jari telunjuk, ini jempol. Saya jepit ini. Kelihatan? Saya jepit ini. Tuh. Balik begini. Saya tarik yang ini. Saya tarik sejauh mungkin. Masukin. Ini jangan keluar. Dibenerin boleh pakai yang satu lagi. Ini boleh pegang-pegang. Ya, boleh dikondisikan aja dengan jarinya. Udah, nggak boleh kita udah pakai. Aduh turun. Oh iya gitu. Kalau kata medsos kan nggak boleh. Jadi jari nggak boleh ada keluar, jari nggak boleh keluar. Boleh dibenarkan tapi jari masih di dalam dan nggak boleh kita pegang-pegang. Kalau udah selesai baru kita tarik yang sebelah kiri kita. Ini yang dikasih. Ini jangan dulu ya, sampai jam 7:30. Jangan kita yang muter ya, bentar, sama dulu. Kita gini, kita gini. Hah? Pusing. Aku pusing nih baru sekali pusing. Jadi gini aja tuh. Ini jadi di sikatnya di luar, di depan sini. Selesai. Selesai nanti pada saat ujian nggak boleh runnernya langsung buka alat. Nggak boleh runner langsung buka alat tanpa persetujuan yang ujian. Kong kali kong nih, lu ya ntar kalau gue ujian kedip atau enggak bukain aja yang udah, kalau gue lupa lo ingetin lo buka aja langsung. Nggak bisa. Itu udah poin buat saya. Kalau misalnya lagi ujian, perawat yang ujiannya lagi ujian, runnernya langsung bukain, kenapa ngebukain kan nggak minta. Nunggu sampai yang ujiannya itu minta. Sekarang kasusnya saya dapat pasien terjadwal dengan NSTEMI CAD itu facial disease kemarin, melakukan tindakan korangiografi, radialnya oke, Allen test oke, sebelumnya juga dari radial. Saya cek tadi pulsasinya, oke. Saya minta sit 6 radial. Sit 6 radial disiapkannya tadi kan di meja ya. Anggap aja mejanya nggak ada lagi sih ya. Anggap aja ini mejanya lah, bagian sih ya.
6 itu sama-sama hijau. Bedanya hanya ada di dilator. Kalau yang femoral dilatornya besar ujungnya, kalau yang radial ujungnya kecil. Yang belum pernah, yang udah pernah pasti udah paham. Nah, kita bisa melihat di sininya. Lancip. Nih lubangnya gede, ini femoral. Mana Bu? Nih, ini femoral, lubangnya gede. Nah, lubangnya gede. Kalau radial lubangnya kecil. Sama-sama warna hijau. Nah, ini kecil, ini radial. Tapi bukan ini pasangannya. Bukan yang ini. Nah, ini pasangannya ini. Nah. Jadi saya minta sheet 6 fret radial. Karena kasih gelap. Terus saya minta manifold. Karena langsung ngasih. Kan kita nyiapin dulu semuanya. Enggak baru kita ada. cuci tangan gitu enggak ya? Saya udah bilang nggak ada kong kali kong. Boleh nyiapin itunya, tapi tetap pas mau ini ibunya minta. Busna yang minta. Busna yang minta baru runnernya buka. Berarti penilaiannya langsung dua antara yang sama runnernya. Kan yang runnernya pura-pura bodoh aja, runner nggak usah nyiapin nggak masalah. Itu kan kerajinan udah disiapin dulu terus ini. Runner mah diem aja pura-pura bodoh kalau disuruh sama yang lagi ujian, ya dilaksanain nggak disuruh dia diem. Dan dinilai yang diujikan, yang runner enggak. Runner membantu beresin meja. Beresin apa maksudnya barang-barang, maksudnya di ini udah lengkap belum di sini, tapi yang ujian yang minta. Nanti diceknya bukan yang ada di atas meja, tapi yang ada di atas. Oh, nanti ininya kayak plasma nanti gitu. Hah? Ini alatnya Udah disiapin sama si scrub, cuman alat-alat Udah disiapin lah, maksudnya gini, kayak gini nih. udah di meja. Udah di meja nggak apa-apa disiapin di sini. Tapi kan tetap ujinya ya, apa yang ujian yang minta. Scrubnya yang untuk runnernya. berarti sesuai urutan, misal kalau mau pancer dari minta sheet gitu ya. Enggak, disiapin dulu semuanya ditaruh di sini, Meja. di meja kita ini. Tapi kita yang minta, Oh, bukan runner yang buka. Paham ya? insya Allah. Paham ya? Jadi kita minta dulu, baru runner yang ngebukain. Jadi bukan runner yang langsung ngebuka-bukain semua. Itu langsung di backlist, saat yang udah dibuka langsung saya coret. Tunggu sampai yang ujian minta. Nah ini saya minta needle puncture, manifold, saya minta blood set, dibukain blood set, connecting line, apa lagi? Split 10, oke Mer, berapa? Buku bakuman. 3. Terus Set 5. berapa? Terus 3 cc, 3 cc. 2 buat apa aja? satunya buat premet, satunya Hidup. ini Needle. anestesi. Apa lagi? Needle Needle 26. apa lagi? Implant. Lidocaine. Blade. Lidocaine 1. Tapi lidocaine nggak taruh sini juga ya. Oke. Saya ambil dulu misalnya pet 2,5. Saya masukkan lidocaine di pet 2,5. Skip. Saya minta kom. Foto ulang. Belum. Iya, bukan. Action ya. Nah, saya udah minta sama runner dibukakan, saya cuci, chlorhexidin, tuang, kita ya set, chlorhexidin kasa, kasih kasa, nah, kasih kasa kemari, kasih kasa. Saya kalau lipat kasa kayak gini.
Bisa begini. Kalau radial saya bikin 3. Atau kalau mau ini dipakai lagi nggak kotor, saya biasanya langsung lipat jadi begini. Ya, saya lipat begini, lalu saya masukkan langsung begini. Ke dalam yang itu Koreksinya. Saya ambil begini. Pada saat saya mau nyuci, jadi nggak pakai ini lagi. Ini biar bisa tetap steril. Mau pakai ini, resiko ini akan on juga. Ini saya cuci. Ingat, komunikasi terapeutik. Oke, Bapak, saya Suster Ima, saya akan cuci pangkal paha dan tangan Bapak dengan alkohol kah, rumah sakit Bapak Ibu, betadin kah? Ya, saya ambil contoh alkohol, chlorhexidin. Selamat pagi Bapak, saya Suster Ima akan cuci pangkal paha dan tangannya. Kita akan cuci dengan alkohol, rasanya sedikit dingin. Nanti ada yang bekas cukuran yang akan saya cuci dengan alkohol, mungkin akan terasa lebih akan perih ya Pak ya. Tapi ada beberapa hasil saya tidak merasakan juga. Kita mulai ya Pak ya, bismillah, mudah-mudahan hasil lancar ya Pak ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Nih, orang. Titik puncture, blok kita taruh. Puter. Nah kalau udah kemarinnya itu udah selangkangan, balik. Ini sampai dengkul ya, ini karena nggak muat sampai dengkul. Buang keluar ya, ntar taruh sini juga. Nah, ambil lagi. Titik puncture yang mau dipuncture, set. Kalau misalnya kita terusin sampai ke selangkangan, jangan, kita balik. Tangan juga sama, titik puncture. Ya, kalau udah selesai ini langsung taruh meja. ya, jangan di tangan saya ceritanya. Ceritanya kayak gini. Ini saya sambungkan ke meja. Udah selesai, kita ambil kasa yang steril, tutup bagian haluan. Misalnya ini dari awal udah ada kasa nih, yang nggak steril. Kita tutup sisi kanan kirinya. Gini. Gini. Maknanya apa? Supaya nanti pada saat dokter puncture dia kan begini. Yang kena itu adalah sisi yang steril. Kalau teman-teman udah pasang yang ini, yang non steril, terus teman-teman pasang lagi kasa satu, dia kasih di atasnya gitu doang. Sama aja. Fungsinya apa? On juga. Dia kan begini kena yang ini. Gitu. Buat apa? Gitu. Ini kan. Gitu ya. Jadi masang, terus kalau kadang-kadang udah pakai pampers masih dipakein kasar yang nggak steril lagi, buat apa? Ya nggak usah dong, kan emang fungsinya untuk menutup kemaluan biar nggak kelihatan malu gitu kan. Kalau udah pakai pampers yang nggak usah lagi pakai kasar yang nggak steril, langsung aja tutup pakai kasar steril kanan kiri. Hah? Di sampingnya kan? Sampingnya, iya. Biar kita, tapi bukan pas di atasnya tuh sampingnya sini masih ada yang nggak steril. Nah, setelah kita tutup, kita ambil lagi kayak biasa. Ya, kalau kata Kalina, Ima, tolong ini jangan dibuka semua, kalau ngelipetnya susah. Ada requestan, saya suka barbar, saya buka semua, tak ngambil lagi. Nih. Ini ada gambar kepala, kalau teman-teman yang belum pernah, ini ada gambar kepala, nggak usah bingung, posisinya udah kayak gini, tinggal aja diginiin. Ini femoral kanan kiri, berarti ini kan yang kemaluan. Udah, masuk kemaluannya aja, taruh pas di tengah, plek. Atau teman-teman mau ngepasin yang ininya pas di sini, boleh. Masih dulu ya. Gini, ngepasin dulu sininya. Nah, boleh. Gitu. Jadi jangan udah gini, udah diginiin, gini lagi, buka lagi nggak boleh. Itu bikin on. Jadi cukup sekali. Udah.
anggap karena digital sama Bu Lina jadi saya agak worry, saya balikin lagi, anggaplah ya sudah, anggap ya sudah kepasang. Lalu saya siapkan untuk pancarkan, minta air flash, air cuci dulu, air cuci ceritanya ya, basah jadi saya bilas dulu, kadang saya lap lagi karena beberapa sterilan masih licin, suka banyak busa. Oh enggak, ini dimasukkan ke dalam tubuh bapak ibu kan nggak mau, lap dulu. Kalau dituang NaCl-nya ada busa banyak, lebih baik buang aja, lap lagi, minta lagi. Jadi kalau ngelihat nih pada saat dikucurin itu udah mulai ada busa, stop, buang aja, jangan nunggu dia sampai ngucurin banyak, kita nggak ngelihat atau busa semua, sayang 500 ml buang. Jadi dia lagi ngucurin kita perhatiin, melihat ada busa, ada stop. Saya minta ini air flash, NTG heparin, ceritanya. Siapin di sini ada lidocain di sekat 2,5 cc dan needle-nya saya ganti dengan needle yang 25. Lalu saya siapkan di sini ada spet 5 cc ada NTG, spet 10 cc ada heparin. Saya ambil heparinnya sampai level misalnya 4 atau 5 disebutkan, dikasih label heparin. Lalu yang NT-nya saya ambil sampai level 3, dia ada label NTG. Terus saya siapkan seatnya, saya flash. Nah, tips and trick kalau nge-flash seat tuh bisa nggak suka begini, nggak suka nunggu. Dan saya sisakan 1-2 cc. Saya nggak pernah sampai habis. Kebukti tadi kita dulu ada bubble kan? Iya. Bubble. Ada. Saya yakin dia begini. Bisa injek Sampai habis. atau injek begini. Injek. Nggak nungging dia. Kalau nggak mungkin, mustahil dia begini bubble masuk sampai banyak kayak gitu, nggak mungkin. Pasti atas dua itu, dia nggak nungging atau nggak dia sampai habis. Karena apa? Karena kalau kita ambil aja di close system ya, masih ada nih, kalau kita begini ini bubble masih ada pasti 1 cc itu ada. Nah untuk itu kita harus nungging, pasti bubble itu sifatnya ke atas, udara sifatnya ke atas ya. Kita air plus NaCl yang ada heparinnya, Nominal aja. anggaplah ya ini di sini. Ada sisi kasih dong itunya. Sulit kali itu ada, nggak apa-apa. Nah saya biasanya megang ini di sini, ini saya lipat begini, jadi saya tuh bisa megang begini. Kalau teman-teman begini doang, nah Lari-lari. mana-mana ya. Saya kunci ini di sini, ini saya kunci begini, nggak akan lari dia. Saya flash, selesai, saya 2 cc, selesai. Kita evaluasi, nggak ada bubble ya. Teman-teman mau tahu ada bubble enggak, pakai aja kasa kering. Karena kalau yang ujian dia nge-flash, saya harus stop dulu, saya lap ini. Oh ya, ada bubble. Kalau ragu bisa diulang berkali-kali. Kalau misalnya dikasih yang bapak tadi itu sedikit ya, jadi bisa pakai segitu. Sampai. Nggak usah bercanda. Saya gitu ya, kalau itu suka bercanda jangan sampai serius. Oh bapak, Bu yang di sini. mana? Nah kalau yang ini boleh teman-teman flash, karena ini jarang dipakai. Ini maksudnya kan, ini flash boleh enggak? Saya seringannya sih saya skip. Nah ini dimasukin jangan dari jauh, begini jangan begini, thinking ya. Jadi kalau masukin teman-teman pegang begini ya. Kalau begini boleh terserah, tapi saya lebih suka begini, saya pegang
udahnya plek. Baru saya flash. Ada beberapa orang yang nge-flashnya Di luar. di luar, boleh. Selesai, boleh. Tapi saya lebih suka kalau udah masuk baru saya flash. Nah, kita siapkan wire-nya yang lembut di atas. Yang belum pernah ngerasain lembut apa enggak boleh. Tidak. Rasa Beda. beda. Nah, ada beberapa yang memberitahu kasih basa begini ya. Iya. Iya. Saya nggak suka. Walaupun boleh nggak apa-apa, terserah teman-teman. Tapi biasanya kadang itu ada operator yang dikasih gini nih, Dan Jatuh. bisa- Oh. ya Allah, Cuci. pas lah ini kita. Ada kan iseng banget dia habis puncture, ada darah kan, dia nggak ngeliat nih, kita siapin begini nih, taruh di sini nih. Terus dia habis puncture banyak darah, sayangnya udah di sini udah, di baju udah, Main nah, ambil ini aja. kasa. Makanya saya nggak suka. Saya lebih suka pas kita mau bawa dari meja boleh dibeginiin, ya gini. Ini sama aja sebenarnya atau langsung. Saya lebih suka langsung taruh di bawah gini. Saya lebih suka begini. Jadi kita mau ngapa-ngapain, kerjaan apapun aman. Dia nggak akan menting-menting. Setelah itu selesai, kan siapin blade-nya juga. Ada beberapa yang bawaan alat, ini udah ada blade. Ya, udah ada blade-nya. Merek apa saya nggak tahu karena saya bukan endorsement. Irit. Ares. Ya, Iya, terus ini saya kasih iya, blade iya. harus ini. Lalu saya siapkan di puncture di sini. Buat kelas Ya. belum, Bu? Hah? Kelas sama puncture. Kelas sama puncture. Nah, kelasnya belum. Jarum puncture. Ini Needle puncher. video puncture-nya juga kita flash dulu. Sini, tapi ini jangan jadi bahan kobokan. Ambil di sini, buang di sini ya. Itu mah jadi. Tapi Buang sebenarnya di kalau sini. ini tuh harus direndam nggak sih, Bu? Enggak ya? Kan udah kita flash. Enggak yang ininya biar Luarnya. luarnya gitu enggak ya? Biar di- Boleh dibasahin. Boleh, iya, dibasahin, nggak direndam. boleh. Enggak juga nggak apa-apa kalau tuh udah selesai, ready puncture. Nah, kita siapkan untuk close system karena ini tadi soalnya pasiennya siapa ya? Oh, dia kurang ya. Kunci pas kaki kok ada di bawah kuncinya tahu. Wah. Itu apa namanya? Wah. Apa ini? Sebenarnya tebal ya. Kalau nggak jempolnya lumayan ya. biru. Wah, banggaan. Besok saya izin nggak masuk ah. Samperin, Bu, rumahnya Bekasi juga kok, Bu. Iya. Kalau yang di harapan kita, dia pakai 3 Tiga. air flash, pressure sama ini. Prinsipnya 1. Yang pressure jangan tertutup sama apapun. Artinya pressure paling atas pasti. Jadi yang atas ini pressure, sambung pressure. Ya ini sambung ke NaCl yang ada heparin. Ini kontras. Benar nggak? Kontrasnya di tengah. Pressure berarti pressure sendiri. Ada yang di sininya Kontrasnya di kontras, tengah, iya. ini yang NaCl. NaCl paling belakang. Intinya ini yang nggak Pressure. boleh ketutup sama apapun. Jadi paling atas. Jadi siapapun mau gimana pun kita ikutin. Jangan jadi jangan jadi permasalahan. Mau SPJP, mau SPJP, mau KKP, nggak apa-apa. Dok, saya walaupun udah pelatihan nih, jangan sombong aja dok, jangan. Dok, kita ada dokter baru kan, soalnya teman-teman baru buka tetet misalnya. Dok, kasih arahan dan bimbingannya dok ya. Saya mau ngikut alur dokter. Dokter biasanya pakai yang pressernya, mau pakai apa gitu, bukan mau pakai yang di gantung. Oh, saya biasanya yang di pom. Oh, saya mau yang di pom aja nggak apa-apa gitu. Sambung ke pressure.
Sambung ke sini ceritanya. Kontras. Ceritanya. Oh pura-pura aja. Pura-pura. Ceritanya kontras. cerita kontras. Anggap aja Pak kontras. Terus tadi karena ini saya nggak gelar semua, ini jangan lupa duklem kanan kiri bikin talang. Ingat talang harus baik, jangan sampai bikin asal talang akhirnya tetap bleber. Jadi kalau bisa yang sebelah sisi kanan kiri itu lebih tinggi, jangan begini, airnya jatuh. Jadi buatnya kayak kantong, gitu ya. Terus jangan juga terlalu dinaikin ke atas, bawahnya on. Atau pegang sama kita, dia ketarik banget kan. Kalau saya biasanya untuk menghemat kontras, saya ambil air flash. Pak mau Pak? Pak, air Pak. Kosong Pak. Kosong. Musim hujan Pak, jangan kering-kering. Dah. Saya biasanya saya isi dulu ini kelas biar cepat kontras. Isi kontras ya. Dibuka, Dinaikin berarti ya udaranya. kita dorong, kita tutup, buang udaranya ke atas. Udah ke atas, baru kita tutup ini, kita flash. Itu akan menghemat waktu teman-teman. Dan jangan begini. Sampai besok nggak kelar-kelar, jadi katanya sampai besok dia begitu terus gitu. Kalau di sosmed kan gitu, sampai besok dia akan begitu terus tuh gitu kan, belum kelar-kelar. Malu. Buka. Oh iya, dibuka malu. Nah gitu. Jadi ini di flash selesai. Menghemat waktu. Udah, nggak akan ada bubble. Kalau masih ada bubble boleh diulangin kayak gitu lagi. Buka lagi yang ke arah kontras. Cepat. Nah pada saat ini ditarik, tutup, ini ke atas. Gini ke atas, Lihat udara yang di spet itu naik. Itu baru yang ini. Jadi flash. Jadi ya ini udah nggak ada bubble, ini udah nggak ada bubble, tinggal ngeluarin di sini ke atas. Paham ya, ke sini ya? Ke sini juga Pak, mau sampingnya. Yang mana? Nanti Boleh. buka pressure ya. Di samping. Yang buat ngasih obat. Oh, saya kadang suka skip. Nanti kasih obat juga saya aspirasi lagi. Udah sampai sini. Kalau mau pakai close system, tinggal nambahin super catch atau Y connector atau hemostasis sampai itu valve ya. Atau kalau teman-teman nggak ada, boleh pakai line yang kecil apa namanya ya. Misalnya ada temen tuh ada gini doang di rumah sakitnya tuh, gininya doang, Iya. kepisah sama ininya Ya terpisah. tanpa ekor. Dijual terpisah, nggak masuk include one by one gitu, one gratis one gitu nggak masuk. Ada yang terpisah boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah sakitnya ternyata tendernya cuma yang ini doang, pelletnya doang segini, nggak bisa dok tindakan pakai gituan doang. Kita modif aja, oh iya dah, ini nanti kita butuh ininya lagi aja yang pendek, yang pendek-pendeknya ya segini lah pasti panjang. Saya jarang lihat yang pendeknya cuma segini. Dan kalau nggak ada lah, kalau ini cuma ini doang, tambahin lagi 3-way ujungnya, ya. Nah kalau close system bedanya cuma di sini doang, bapak ibu. Bedanya cuma di sini, dah. Kalau mau cepet, ya tadi. Ini kan kita udah selesai dengan bagian sini ya, ya kan? Udah, kita mainin ini aja terus flash. Udah, ini kontrasnya nggak usah ditutupin kan? Flash, udah. Nah ini jangan gini, nggak kelar-kelar nih sampai besok. Ceritanya sampai dia selesai itu juga nggak kelar. Nah, tahan di sini, sini, katupnya dibuka, dia akan ngalir. Misal, anggap aja saya ini dari flash nih kan gini, ya kan? Saya gini, nah
ada bubble. Tapi kalau saya nggak tutup, ya gimana? Ntar begini. Nah, ngeluarin ini dulu terus kita gini. Tutup aja pakai kelingking. Udah keluar, nggak ada bubble. Udah. Ngeluarin ke bawah. Ada bubble. Bedanya di situ doang. Ini nyusun gini cuma 2 menit. Nanti saya kasih waktu 2 menit. Tadi berapa? Cepet kan? Setengah jam. Ngejelasin dari awal. Ini doang 2 menit. 2 menit. Nggak percaya, pakai timer ya. Itu kayaknya ntar Itu yang lama kita di itu apa? Bubble. Ngoreksi bubble lagi. ya. Cepat dulu Pak. Ini hampir 1 jam. Aduh, Kak, nggak bisa diinikan. Maksudnya kalau misalnya lagi ini dia Ready to use adalah seperti ini. Ya, ini ketutup searah kontras. ini ketutup ke arah spet, pressernya kebuka ke arah pasien, ini ketutup, ya. Udah selesai. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal apa guiding. Jadi bedanya prinsipnya dari yang core angiografi sama yang PCI hanya itu, ya. Ini ceritanya Pak dokternya puncture, didokain dulu. Ingat komunikasi terapeutik dokternya, ingatin aja. Pak, kita akan bilis lokal ya, di ini sakit ya, bla bla bla, skip. Nih, udah selesai. Dia puncture, pakai slender teknik yang waktu itu saya pernah jelaskan. Puncture, jika ada atau ada darah, dalemin dulu dikit, tarik lagi pelan-pelan. Kalau udah ada keluar darahnya lagi, jepit pakai ini, masukin shot wire. Makanya enaknya kalau shot wire di sini tuh, nih, jadi dokternya bisa gini, nah, masukin, ya dia tahan. Nah kalau dia sendiri dia bisa begini, dia tekuk begini. Ini pakai mata nih, pakai feeling. Kita tarik lagi. Plaster kan? Udah masuk, ya. Lalu keluarkan, kita ini keluarkan dilatornya dan wire. Jadi biasanya operator ya, bukan kita sih. Ini dijepit pakai kelingking, ini tarik ini. Pegang semua. Jangan sampai wire ketinggalan di dalam, kayak CPC. Iya pernah. Pas latihan tadi. Ya, makanya ini dijepit. Oh, wire-nya ya. Iya, kalau kan nanti ininya ditarik, ini gini lah. Jalan. Iya. Nggak bisa ya ditarik. Jadi ini begini, tarik, selesai, di flash. Citra tuh ketawanya sokom ya. Coba kalau Dinas makan bareng dia coba. Cinyali. Mas, kontrak. Makanya kan ya. Bingung jadinya. Nah, kalau udah kita flash. Nah, aspirasi dulu, darahnya keluar, baru kita flash. Tutup. Bagian off-nya adalah bagian yang panjangnya. Mengarah ke pasien. Dok, NTG di angka 4, kita sebutkan levelnya. NTG di angka 3, kadang karena dokter kadang-kadang langsung aja begini. Ini
inspirasi main gini aja. Berapa tadi ya mbak? Ya Allah. Gitu. Jadi kita kasih tahu dulu dong di level 4 ya. Oh iya 4. Baru dia kan, baru aware dia tuh. Udah digituin langsung kasih 200, baru dia ngeliatin ini. Karena ada saya tuh, tadi berapa ya mbak? Level berapa ya? Gitu. Kira-kira dia kasih cepet lah, ada mangga 300. Dah, pas. Heparin ya dong di angka 5. Oke, heparin 3000. Saya tuh gini ngasih ganjelan ya, jadi mau masukin tuh selalu ada tatakan. Masukin apa aja, wire koroner, balon, apa saya kasih tatakan salanannya. Ya, masukin. Dan selepas semuanya kita singkirin semua yang tajam-tajam, yang bekas tadi puncture. Singkirin, taruh di meja tindakan yang di sini ya, jangan di sini nanti. Ya ini cuma contoh doang. Singkirin yang tajam sama tajam, saya langsung masukin ke sini. Ini saya kasih kasa yang isinya ada air buat cuci-cuci. Ceritanya di sini. Ini nah. Ceritanya kalau kotor sini. Nah ini saya bawa di meja operator, di meja tindakan ini. Jadi yang anak saya itu apa? Ya. Ini buat cuci dokter. Ini saya siapkan di sini di meja tindakan saya, bukan di meja ini. Ini saya kasih kasa, pelurus, toker, ya, NTG, sama heparin yang sisa tadi. Ya, akan heparin saya taruh di sini. Jadi jangan ini taruh di belakang. Kalau butuh apa-apa nanti kita repot. Kalau mejanya pas lagi jauh, tendang lah sama dokter, digeser sama perawat lain yang lagi lewat. Gitu. Ya, sudah selesai kita guidingnya. Misalnya kita pengen pakai EBU, udah pernah tindakan poros, EBU kita terima dari runner, kita ambil boleh langsung kasa basah. Ini. Atau boleh direndam gini, kita flush. Setelah kita flush, masukin kemari, masukin wire. Kalau masukin wire buka dulu. Kalau kita buka ini pasti otomatis akan ada bubble lagi. Nah, kalau kita terima wire kayak gini, kalau saya lebih suka kita masukin di sini, dia nggak akan jatuh. Buat penyangga. Jadi kalau saya taruh di sini misalnya, Toto kita lagi meleng bantuin dokter apa, plek. Nih, nah ini wire yang baru keluar, apalagi hidrofilik, saya biasanya suka flash nih. Kalau ini susah, boleh pakai yang dilator sheet itu dimasukin sini boleh, atau mau langsung aja barbar. Memang ini perlu berkali-kali karena banyak yang keluar. Ya bisa kayak gini. Kita ambil. Ini udah di flash dulu ya, nggak ada darah-darah gitu ya. Jangan malah masukin darah. Kalau udah, kita masukin. Nah kalau masuk itu tangan kita bukannya begini, yang ini salah nih, bukan begini, ini begini. Masukin tangkap, masukin tangkap, masukin tangkap. Kalau teman-teman begini bisa kelepas kayak tadi, nggak atau nggak masuk gini terus, gini misalnya gini ya, misalnya ini. Mana wayarnya? Udah dong masuk, nggak tahu masuk sini dong karena licin kan. Kalau aku sering gitu pengalaman gue ya. Enggak ya. Jadi Enggak lucu ternyata iya, nggak masuk. Iya, memang sering gitu, atau dia masuk ke sini. belok Pastikan kalau misalnya seret, lihat lagi. Oh iya masuk kemari, tarik. Nah, habis masuk tangkap, masuk tangkap, masuk tangkap. Tapi itu masih sistem masih kebuka, Bu? Apa udah ditutup?
buka ininya. buka Oh, tutup buka. kan ini belum masuk ke dalam badan pasien ya kan. Oh, wayarnya udah keluar dok, ini kan kita gini, wayarnya udah keluar. Oke, tarik. Oke, kita buka kan, masih buka, flash lagi, set. Anggaplah ini flash. Udah nggak ada bubble. Salam. Wih, makanya ini harus kita Jepit. flash, nggak ada bubble, pakai jempol kita Dorong ke atas. kita dorong lagi keluar di ujung. Tuh Pak Gandhi tuh. Pak Gandhi, Pak Anton. Enggak, itu Pak Gandhi nengok-nengok tuh Pak Gandhi tuh. Tuh. Nah, masih ada bubble nggak? Kalau masih ada bubble nih kita keluarin dulu, set. Tuh, ya. Udah ready. Nah ini dokternya masukin misalnya, ya masuk wire ya. Dia akan begini dulu nih. Nah, dia nggak akan ngeluarin begini terus sampai sini, keluar nggak? Nggak boleh dia begini nih. Nah, nggak boleh. Paling dia sampai begini, kita wire masuk. Nah, langsung baru dia ngeliat kita udah begini, baru dia sambil ngedorong. Dan kita fluoro, pastikan wire di depan. Baru. Kita masukin. Anggaplah ini masuk. Masuk Pak Eko. Kemarin ada yang pelatihan namanya Pak Eko. Saya suka gitu. Masuk Pak Eko. Jadi ingat terus dia. Besok masuk ke Anton. Masuk Pak Anton. Nah, udah selesai kan? Nah, udah selesai, udah masuk ke dalam loop aorta. Arkus aorta. Kita tarik wayar, kasih kasa basah di sini tangan kiri. Tarik wayar. Selesai. 1, 2, 3. Taruh di sini, kasih kasa basah. Selesai. Gitu. Kalau mau lagi, kalau kita ada waktu senggang, setelah dia lagi sibuk misalnya manuver, bisa kita masukin ke selongsong. Iya. Ini masukin. Tuh kan saya selalu tangkap, dorong. Nah, udah siap ready lagi. Kok bisa Kita nggak pelan lagi. kemana-mana kayak itu? Hah? Kok bisa nggak kemana-mana Apanya? wire-nya? Ah, itu dia. Senjata kita adalah kasa basah. Teman-teman jangan medit kasa di rumah sakitnya. Jangan, rumah sakit kan udah kaya. Jangan di videoin loh itu. Itu dikat. Udah kaya, terus aku kira kasa doang. Ini kasih kasa basah. Mau 2, mau 3, Sabar. tetap masih dia nggak akan kemana-mana. Lilitannya itu tadi 1, 2, 3. Taruh. Udah selesai. Udah. Nah ini posisi ready kan begini. Ya posisi ready. Yang off, on. Pressure. Jadi yang nyambung antara pressure dan pasien. Ya. Nah gimana kalau misalnya kita mau tes shot, udah masuk nih ke koroner, tes atau enggak dia lagi nyari-nyari tes shot, tes pendek, Dan sedikit. tes shot gitu, tes dikit, terserah lah bahasanya apa ya, tes dikit lah bahasanya apalah, atau beda-beda peraturan, tapi asal kita nyambung aja. Iya. Mungkin awal-awal gimana sih orang disuruh tes, dok bahasanya beda gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting besok-besokannya kita nggak ditegur lagi, hari itu aja nggak apa-apa. Tes shot, pastikan itu 3 cc bolus cepat. Muncrat Udah saya tutup. gini. Abis di set, tutup. 3 cc bolus cepat, jangan gini nih. Set. Jangan gitu. Sama kalau injek juga kayak gitu. Injek ya. Injek. Cc bolus cepat udah bagus deh. Injek. Nah kalau udah segini jangan paksain sampai Sampai habis. ini tuh ada bubble-bubble yang kita nggak tahu ya gitu.
Tekan kita terus gini. Nah, gini aja. Nungging. Kalau nggak nungging nggak kayak gini. Pressure, balikin lagi gini. Kita ambil kontras, tepuk-tepuk biar bubble-nya naik ke atas. Pasti kita ada bubble. Pasti, walaupun kita udah coba untuk tadi di awal nggak ada bubble, pasti ada bubble karena kan dari sini kalau kita tarik cepat pun dia akan menimbulkan bubble. Cobain aja. Nah, gitu. Terus misalnya udah masukin wire koroner. Wire koroner. Udah engage ya, udah engage nih kitanya. Tapi nggak itu dulu. Kalau udah engage itu jangan lupa hetarin. Udah engage sebelum masuk wire kita harus heparin masuk. Biasa 100 unit per kilogram berat badan. Jadi kalau tadi udah masuk 3.000, beratnya 80, berarti 5.000 lagi. 5.000 lagi. Siapin air kelas sama ini. Misalnya heparin ya, heparin. Dari sini biasanya saya suka buka dikit, dia naik kan berat. Kan AO naik kan? Karena saya jarang saya isi, saya sekelas saya jarang. Nanti. Karena saya biasa langsung keluarin, masukin sini, tarik dikit. Jadi Udah akan ada keluar. darah pasti di sini. Gitu. Bukan lah ya? Sengaja. Nah ini sama. Plus. Saya tetes, saya buka dikit, jangan ke atas, langsung gini lagi. Tarik dikit, aspirasi, dorong. Selesai. Lalu masuk wire koroner. Wudi, Ini yang depan. iya. Ini sampai udah Ada kongkong. bengkok, ada yang Nah. bagus. Ada beberapa operator yang menyarankan di flash, ada juga yang enggak. Kalau di flash arahnya dari sini ke flash biar basah, sama biasa masukin sini lagi. Berarti itu buat tahanan gitu ya, Bu? Iya kalau saya. Jadi kita kerja efisien, nggak takut lah ini melenting lah, apalah inilah itu. Siapin ini lurus, ya. Nah ini kan kalau kita ambil. Nah selalu ini ada tahan, ini saya kasih bantalan. Ini juga udah rusak. Udah rusak. Si bantalan. Nah udah rusak ya Mbak. Kalau bisa masuk ke gunting deh. Ada gunting ya Allah, sengsara banget. Satu saya cabut. Udah saya cabut. Biasa narik benang. Udah saya cabut udah. Nah, saya biasa kalau mau masukin apa-apa, Tahan. terserah teman-teman. Mau jadi bantalannya itu yang telunjuk mana terserah. Saya lebih prefer untuk yang telunjuk atau enggak jari manis. Jadi saya gini, saya kasih jarak ini, masukin. Nah, tuh. Gitu. Daripada saya begini posisinya. Ya, mata saya udah rada-rada. Aku juga Ada yang bagus. lembut banget. Gitu. Jadi saya lebih suka begini, kasih bantalan. Nah, masuk, jepit, masuk, jepit. Oh, semua jari bekerja. Masuk. Nah dokter biasanya akan melakukan reshape gini, gitu, melengkungin. Bisa juga kadang sambil di luar dia melengkungin ya. Di luar dulu dia lengkungin baru dia masukin. Ada juga kayak tadi udah dimasukin dia baru melengkungin. Bercoba. Iya nih sampai ada dua ya itu. Nah kalau udah operator tuh akan biasanya ngebuka ini. Nih. Jaga kesehatan, nggak boleh drop ya. Kehujanan kemarin. Emang kemarin hujan ya? Hujan 4 kali. Nah, Terus hujan terus. kalau udah misalnya ya ini sampai akhir nih keluarin, kita masukin topper di belakangnya. Topper itu untuk dia mengunci terus ngarahin wire tuh biar gerak tuh. Bener ya? Tuh.
Kalau nggak pakai toker, tuh agak susah tuh. Kecil. licin. Tuh, tapi kalau ini 1:1 tuh. Yang muter dia muter. Yang muter 2 dia muter 2. Ya. Gitu. Dan satu lagi ya. Kalau misalnya kita mau nginjek pertama kali. Ini lepas yang tadi di awal ya, saya lupa ngejelasin. Ini belum masuk wire, belum masuk, ini baru guiding kan. Jangan lupa kita aspirasi dulu. Kita posisi gini kan, sambung, kita aspirasi dulu. Aspirasi darah ke sini, udah semua, baru kita dorong, kita buka. Backflow, namanya backflow. Ini pasti nggak ada udara, nah. Baru kita tutup, tarik kontras. Backflow pas di awal kita mau tes sound sama inject. Dah, tadi keskip, saya lupa. Lalu setelah ini kalau mau masukin balon, keluarin dulu ininya, ya. Kalau teman-teman sendirian kepanjangan boleh kok ini ditekukin. Nah, kasih kasa, ini balon. Nah, balon. Pastikan kita melihat kanan untuk ngebuka balonnya ukuran berapa. Ya. Bagian misalnya balon pas setengah 16, boxnya benar. Ya. Pernah kejadian diminta balon dibuka stand. Yang salah. Kadang-kadang kan setengah nyambung kita sama runner. Kan teman-teman betul runnernya itu udah hafal. Bisa jadi baru juga. Minta ukuran berapa? Segini 2,5-15. Dia lihat di bagian sini nggak ada, dipindah ke bagian yang lain, itu bagian lainnya itu bagian stand. Yang penting ada ukurannya kan. Diambil 2,5-15. Kita gini aja, oke buka mata kita ke sini. Ini barangnya udah pasang aja. Lainnya pas udah dikembangin, kok ada strapnya? Jadi harus sama-sama dilihat itu barang masuk NC apa tidak. Ada cutting balon, nanti belajar kan udah belajar tuh cutting balon macam-macamnya kan. Itu nggak boleh dibuka sembarangan cutting balon. Kalau kita punya store flag, itu hati-hati. Balon juga dijajarinnya sebelah balon biasa, kita ambil yang bagian itu wassalam. Ya. Nah balon ngebukanya, nih, dia ada marker, kelihatan nggak teman-teman? Iya. Ya yang warnanya metalik ini, ya. Nah, kalau saya ujung yang ini akan disatuin sama ini. Tuh, dua pasti akan sesuai. Petan saya akan sesuai. Gitu. Satu, bisa saya ini satu. Boleh dua kalau misalnya agak tricky. Nah, saya lepas dia akan goyang. Nah, melenting dia. Saya masukin balon. Saya buka. Dokter tahan yang sebelah sana. Dokter bisa nahan ini, ya kan? Dia nahan ini. Kita kerjain. Ini lebih kecil lagi. Nah, ini biasakan pakai tatakan. Tatakan bantal ini tatakan. Kita nggak bisa begini. Kecil banget. Lagi mata saya. Makanya saya biasanya PCI nggak pakai kacamata udah. Pakai feeling aja. Nah. Masuk ya. Gitu. Balonnya boleh juga sih sebenarnya. Boleh, asal bukan balon DEB. Bukan yang ada obatnya ya. Boleh, asal bukan balon DEB. Kalau stem megangnya dari mana? Dari sini. Nah, kan masukinnya apalagi yang panjang nggak semua tuh kan segini gini susah. Gitu kan? Masukinnya kan misalnya di sini nih, ya kan? Kalau stem, ini stem nggak boleh dipegang karena dia ada obatnya. Nah, kita pegang ujungnya sini. Itu pakai feeling tadi. Perasa.
Nah kalau balon dia akan keluar melalui side-nya. Tapi kalau OTW keluarnya melalui ujung. Nah kalau udah dekat kita bawa boleh posisi bukan begini lagi, begini kan. Nah ini pas dokter, kalau ini sudah dipegang sama dokter, Tahan layar. kita akan tahan layar. Cari tatapkan. Nah dia lagi coba masukin nih, Pak, kalau masukin kita baru, kalau saya sukanya kalau udah begini baru saya buka lilitan. Saya pegang ini 1, 2, 3. Oh, nggak masuk. Buka dulu Pak, buka. Pencet. Udah. Oh karena sudah melebar kali. Balonnya gede banget. Anggaplah ya sudah masuk, terus kita tes shot, nyari posisi bahwa memang balonnya sudah ada di vessel yang memang mau dibuka. Tes shot, set, tutup lagi, buka, tutup lagi. Ini dalam keadaan kunci, kalau nggak tak keluar dari sini. Nah, terus saya isi ini dengan kontras. Biasanya saya ada satu spet yang saya isi memang dengan kontras, misalnya ini, ya isinya nggak usah sampai 10, cuma buat ngisi doang mah paling 3 cc. Kita isi. Ya, kita isi. Inflator Nih. sebelum kita connect kita harus nyiapin indicator. Jadi pada saat balon dibuka pasti indicatornya sudah kita minta duluan. Jadi sebelum balon dibuka, cari dong balon 2,5 15. Indicator buka. Dia nyiapin dulu indicator. Ambil indicator 10 cc aja kontrasnya. Perbandingannya 1:1. Kecuali balon ukuran besar 3,5, 4O, 4,5, 5O, 1:2. Balon perifer bisa 1:3, 1:5 bisa. Nanti pada saat teman-teman deflate, kalau balonnya besar tapi ininya kental, susah. Balon-balon besar itu digunakan biasanya pakai Levmin, Ostel LAD, rata-rata Levmin 5O, 4,5. Teman-teman pakainya 1:1 wassalam. Pada saat dia deflate nggak bisa ngeblok dia LAD sama LCE dalam waktu yang mau berapa menit, bahaya. Nah kalau udah connect, nah kalau saya suka pakai kaca basah nih, ini mejanya ibaratnya panjang lah ya, ini para riuh karena dianggap nih, anggap aja ya, dianggap dari tadi dianggap aja ini, anggap aja dianggapnya. Saya kasih kaca basah, negatif. Susah banget, udah keras. Udah kena Sumpah udah berapa tahun ini. Nah, kalau udah masukin, balon harus di negatif, kalau stand jangan. Negatif tuh ditarik ya. Iya. Negatif tarik. terpis. Balon up. Ini juga nggak otomatis kalau saya gini langsung cetek gitu. Nah, ini gini, udah terus seret ibu di bang lah itu dia di mana tahu. Keluarin aja Pak. Balon up. Nggak pecah ya? Iya. Balon up 2, 3, 4. Lihat batas nominal. Batas yang dia bisa ngembang maksimalnya, batas normal dia mengembang. Maksimalnya ada red burst. Red burstnya itu misalnya di nominal 16. Lepas dari 16 mau 20 silahkan, tapi saran dari pabrikannya kemungkinan pecah. Mau nekat silahkan. Maka pabriknya gimana? Ya kemungkinan bisa ada emboli, serpihannya, atau misalnya di dalam balonnya ini ada bubble ya bubble-nya. Jadi biasanya udah pernah red burst berapa? 14. Oh ya udah paling sampai 14 sampai maksimal. Ada juga sih. Biar suara ibu 20.
Masa yang tebal-tebalnya gedean aja lagi ya? Ini biar suara ibu minta Tapi yang penting kita udah konfirmasi ke Udah, bukan salah kita. Nanti ada labelnya. Dok, nominalnya 6, red bus 14. Ay, udah, di flat. Aduh, tarik lagi. ganti bu besok. Ganti bu besok. Coba. Tahan dulu. Ini caranya ini ada penguncinya. Nah. Macam-macam deflator beda-beda, tapi prinsipnya sama. Perlu ngedir deh. Langsung tenaga. Kayak gitu ya. Nah, stem juga sama. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Latihan di rumah. Jeda.